Serialnya apa nih? Rolling and Action. Ya, Rolling and Action. Udah lama banget. Kita masuk kesannya waktu produksi, suka apa enggak? Udah poin banget ya, tanpa bridging gitu. Jelek banget bridgingnya, kasar. Sebenarnya podcast ini itu lanjutan dari live kemarin ya. Live kemarin. Buat teman-teman yang nggak tahu live apa. Nah, setiap malam minggu kita mengadain live di Instagram. Di Instagram Cindy Club di jam 8 malam. Oke, buat teman-teman yang bosen, yang nggak punya pacar, yang pacarnya ditinggal main, yang pacarnya ditinggal main sama orang gitu, atau pacarnya itu nggak tahu kemana, atau mau main Mobile Legends tapi teman-temanmu kalah terus, nonton aja lah. Oke. Dan pembahasannya bukan hanya film, bahkan kemarin itu yang di episode kedua kita bahas Sio. Bahas apa aja itu? Bahas ramalan rezeki, weton, zodiak, gitu-gitu. Kita emang random aja gitu. Dan termasuk podcast ini random banget. Kita podcast ini random banget, spontan, bener-bener spontan. Udah, langsung aja kita masuk. Di live kemarin itu ada yang tanya. Apa? Yang live kemarin kan ada yang tanya Sio, ada yang tanya zodiak gitu kan, ramalan-ramalan, dan ada yang tanya tentang produksi. Oke, produksi. Ya kan? Wih, bridging. Masuk. Ada yang tanya tentang produksi. Kayaknya memang produksi ini salah satu kegiatan yang paling favorit ya di Cindy Club ya. Ya, terfavorit. Kayak aku melihat atensi teman-teman kemarin, Pesta Pora, bahkan sekarang udah 2 film yang sudah diproduksi. Dan sangat luar biasa dari teman-teman atensinya, ya udah berjalan masing-masing. Soalnya mungkin dari individu sendiri, dari teman-teman sendiri, itu produksi adalah hal yang paling berkesan. Bisa dibayangkan ya, untuk praproduksi itu mungkin cuma sutradara sama penulis saja yang ngerasain kesannya. Waktu produksi semua merasain kesannya. Kalau aku sendiri waktu penulis itu kan kesannya ya suntuk sendiri gitu. Waktu produksi itu kesannya kayak wah keren nih gitu. Kita langsung ke set, kita langsung nata set, kita tensinya gimana, itu keren. Nah, kalau Mas Nasir sendiri kan udah menghasilkan wah, pelan-pelan, Pak. Kita di sini memang di tengah-tengah. Kita di sini podcast memang di tengah-tengah medan perang ya, teman-teman. Jadi kita di depan masih udah granat. Jadi untuk kesannya Mas Nazid sendiri yang sudah menghasilkan beberapa film pendek, kesannya waktu produksi itu apa? Sebelumnya kita kalau ini kan membahas produksi ya, kayak kita mengulang lagi deh kayak proses pembuatan film itu ada 3, apa itu ya? Apa aja itu? Redus, recycle. Ya, didaur ulang ya gitu. Praproduksi, produksi sama pasca produksi. Kemarin episode sebelumnya kalau nggak salah kita bahas tentang produksi. Sekarang produksi. Besoknya post produksi. Urut gitu ya. Aduh, setelah itu saya bingung ya nyari narasumber ya. Oke, kesan ya, balik lagi kesannya produksi. Produksi sendiri karena kebanyakan aku megang sutradara ya. Jadi mungkin ya sutradara udah capek dari awal, terus ngeproduksi juga. Terus nanti juga produksi. Kalau di produksi sendiri mungkin kayak banyak juga yang diatur gitu, kayak apa ya, persiapannya dan juga latihan kan diproduksi, cuman nanti pas di produksi itu gimana, malah yang sulit itu gimana mengkondisikan, dalam artian apalagi kayak filmmaker indie gitu loh, kayak kadang ada beberapa hal-hal yang di luar kendali kita gitu loh. Dan menurutku itu juga jadi kesan sendiri, kayak misal Joka-Joki kemarin kita syuting di kantin, tiba-tiba ada blender rendering. Kok dibalik gimana aja kemarin tuh cuk slide. Jadi kemarin itu waktu produksi Joka-Joki teman-teman, itu kita ada satu set yang di kantin. Jadi di kantin itu kantinnya masih bukan kantin aktif ya, kantinnya itu masih ada yang jualan gitu, ada 2 kantin yang jualan. Waktu kita take, sutradara Mas Nazid ngomong action gitu, blendernya ikut action. Jadi action gitu.
Ya gimana mau masuk suara? Oke. Itu lagi ngerendering Ya, lagi rendering. Bukan blender itu, blender yang ini buat jus. Waktu ngomong action gitu, ada yang blender, Photoshop, dan mungkin AI, apa ya, kayak aku mungkin kesusahannya ya itu sih di luar perencanaan kami. Misal kalau di kendali kita kayak pemain-pemainnya kayak misal take ulang ya kita bisa kan memperbaiki gitu loh. Ya. Sedangkan kayak apa ya, di luar kendali kita kan agak sulit. Tiba-tiba ada preman datang atau apa kan itu sulit itu di luar kendali kita. Bukannya itu bukan preman teman-teman, itu hanya manusia biasa. Jadi kalau aku sendiri itu waktu yang nggak bisa dikontrol ya, yang ngomong nggak bisa dikontrol itu mood pemain. Kadang kan kita retake terus. Mood pemain kan bisa berubah gitu. Yang tadinya performanya maksimal di take pertama, di take ke beberapa itu udah ngedrop gitu, kayak aduh kapan sih ini mari gitu. Itu yang susah dikontrol kan. Iya, itu juga kayak kita bicara tentang saudara itu juga perlu menguasai sih. Kayak karena kita bekerjanya sama manusia juga gitu loh. Kadang feedback dari saudara itu juga mempengaruhi pemainnya juga gitu. Ya misal take ulang berkali-kali saudaranya merengut terus dan itu bikin apa ya, mood pemainnya apa sih yang salah ini? Ya. Nggak tahu kan yang salah. Kok idealis banget nih saudaranya dan kasih solusi kayak sutradara yang main sini, saya yang ngedirect. Itu sering terjadi sih. Artisnya gitu kan, sok tahu ini, jangan dong. Ngel-ngelan gambar mari. Terus waktu aku ngedampingi teman-teman Pestapora, itu ada beberapa kelompok yang aku lihat itu talentnya itu sampai nggak tahu mau diapain gitu, paham nggak sih? Kayak gimana? Jadi krunya itu sibuk sendiri. Krunya sibuk sendiri, ngeset apapun itu, ngeset apa sampai lama, talentnya duduk-duduk sampai boring, bosen gitu. Ya itu yang perlu diperhatikan juga, itu talentnya itu juga perlu dikasih hiburan, entah itu ada yang ngajak ngomong, entah itu yang apa, buat moodnya itu masih terjaga, buat maksimal juga di performanya waktu acting gitu. Apalagi kalau kayak misal di syutingan kan pasti ada kayak ada crew call, ada kayak dari pemain juga ada jadwalnya gitu loh. Kadang kita udah nentuin jadwal, mereka udah tepat waktu, tapi karena produksi kita molor, mereka akhirnya nunggu. Itu kadang juga bikin kayak kita sungkan kepada pemainnya. Ya. Waktu crew call itu ya kemarin waktu produksi. Waktu produksi kemarin itu crew call itu jam berapaan Bapak produser? Kameramen sekarang ini adalah produser ya, produser dari produksi saya yang kemarin. Tepuk tangan Bapak produser. Ya. Jam 7 ya? Yang pertama jam 7. Jam 7 kita berangkat jam setengah 9. Molornya 1,5 jam. Gara-gara ada beberapa hal teknis dan juga ada beberapa teman-teman yang belum datang gitu. Ya kita tahu kan ya, anak-anak di kafe tidak bisa kalau tidak tidur pagi. Tidur pasti jam 3, jam 4, jam 2 gitu. Tapi kayaknya bukan anak di kafe aja sih, emang budayanya Indonesia sapam gitu. Terus bukan cuma anak di kafe terus sapam gitu. Tapi emang sulit loh kayak ngubah apa ya, kayak tidur. Kadang bukan pola tidur gitu. kayak apa ya, kadang pas kita bikin, kamu sendiri kan pernah jadi asada ketika nyusun kan, pasti kamu kayak punya bayangan, oh dia pasti molor. Kadang kita ngasih waktu buat itu. Error tersebut. Saking udah wajar banget buat bangun siang. Ya udahlah, orang Indonesia mau apa? Ya toh? Parah men. Ya kalau crew call kan aku pasti bikin crew call itu jam 6, setengah 7 itu paling siang kan. Jam 6 teman-teman datangnya jam 7. Nah, itu sudah ada di rundown-nya gitu. Oh, molornya jam 7. Kebiasaan. Lumayan. Itu crew call. Dan waktu produksi juga kalau molor itu gimana ya, kesannya tuh kayak nggak enak semua. Mau keburu-buru kan juga nggak enak, ngetik kan juga nggak enak. Nah, dengan banyak banget masalah-masalah tersebut kayak telat dan lain-lain. Nah,
Sekarang kita masuk pertanyaan kedua. Asik gue izin. Hal-hal yang perlu dipersiapkan deh buat produksi gimana? Hal yang perlu dipersiapkan, sehat, Pasti, pasti. pasti. Bahkan ada yang nggak sehat itu masih dikuat-kuatin. Terus hal yang perlu dipersiapkan itu ya waktu kalau dari Mas Najib sendiri mungkin kita setuju itu pasti alatnya itu benar-benar harus dipersiapkan 1 minggu sebelum. Ya, 1 minggu sebelumnya atau itu alat dipersiapkan. Terus sehat, ya 2 sehat, 3 sehat. Karena aku kan masih jadi astrada gitu loh. Kayaknya dipersiapkan juga alat, lokasi gitu-gitu. Dan lokasi itu yang paling penting. Harus survei lokasi dulu. Mas Aziz setuju nggak? Kalau Mas Aziz gimana? Setuju banget. Untuk saat ini ya, kayak misal kita masih flanker ide ya, dalam artian dana kita masih terbatas. Aku itu paling menghindari bikin cerita kalau setnya itu di luar ruangan. Setuju. Karena ya itu kan kita mengandalkan dari cahaya ilahi gitu. Kita nggak bisa mengatur cahaya ilahi itu. Kadang kadang terang, kadang mendung, dan ya itu mempengaruhi continuity. Kadang terang, kadang mendung, kadang-kadang matahari cuma muncul bentar. Weh, kadang-kadang hujan bahkan. Kadang-kadang hujan. Tengah-tengah tik gitu. Dan ngejar waktu juga kan. Kalau di luar ruangan itu kadang-kadang mataharinya bakal terik banget waktu jam 12 atau jam 10 udah terik banget. Ya hal apa ya namanya? Fenomena alam. Ya betul sih. Alam matahari. Ya keadaan alam. Apa sih namanya? Ya itulah. Ya itu. Kalau nggak salah itu kayak kadang denger itu kalau kadang kayak syutingan itu ngedatengin dukun gitu. Biar pindahin awan-awan tersebut gitu. Ya, aku membayangkan ya, kita krumit, oke kita krumit. Kamu astrada, kamu sutradara, kamu kameramen, kamu siapa? Dukun. Nanti ada di titel gitu. Mbah siapa? Kok tua sendiri? Di kru ada mbah siapa? Tua sendiri dukun. Ya. Itu hal-hal yang harus diperhatikan waktu produksi. Nah, pas produksi juga ada hal yang perlu diperhatikan yang kayaknya lebih ke masalah teknis ya. Kayak sinematografi gitu-gitu, kayak ada beberapa shot yang di set lokasi waktu hari H itu kayak ini harus digabung deh. Mesti kayak shotnya itu harus digabung deh buat mempersingkat waktu atau kayak kalau nggak digabung itu kayak kurang kena atau gimana. Apa itu diperbolehkan nggak? Diperbolehkan dan tergantung sutradaranya sih. Kayak misal sutradaranya bisa, dan ini juga kecanggihan karena kita bahas sinematografi ya. Ini juga termasuk kecanggihan dari DOP-nya sendiri sih. Kecanggihan gimana? Iya, maksudnya secara jam terbang DOP dan lain-lain. Dan juga tadi aku bilang karakteristik dari sutradara kan, misal sutradaranya itu kekeh banget sama apa yang udah dipersiapkan. Dia nggak mau tahu, ya udah. Dalam satu scene ini ada misal let's say 200 shot gitu loh. Cuman DOP-nya karena dia canggih, ini bisa jadi 50 shot gitu. Secanggih apa yang ngerangkum sampai 50? Apa tadi 20 ya? 200? Udah 100 ya, 50 kan canggih banget itu. 50 shot gitu. Cuman saudaranya nggak mau, pokoknya 200 ini karena ada estetis ini. Nah gitu. Jadi menurutku ya tergantung komunikasi dan yang memutuskan itu dari sutradaranya sendiri sih. Kalau Mas Najib sendiri itu lebih milih yang apa? Maksudnya karakteristik sutradara yang gimana? Kalau Mas Najib? Wah jangan gitu lah Mas. Ya udah. Kalau Mas Najib nih, kalau misalkan ada DOP yang saran gitu, Mas ini kayaknya bisa digini, Mas Najib menerima nggak? Tergantung juga sih, kayak sesuai kebutuhan sih. Kayak misal kalau pendapatnya itu sangat make sense menurutku, dan itu nggak mempengaruhi nggak mempengaruhi secara besar atau bahkan bisa mempengaruhi secara besar dalam artian mempengaruhinya itu dalam bentuk bagus gitu loh. Ya aku bakal menerima tersebut gitu. Jadi
ya aku menerima kayak beberapa masukan-masukan kadang dari DOP-nya, bahkan ya kadang ada kalau di naskah aku itu cuma kadang menentukan beberapa shot yang menurutku ini shot-shot idealisku gitu. Untuk sisanya aku serahkan ke DOP. Kadang aku kayak berarti gitu. di satu film itu ada apa ya namanya ya, kayak Shot-shot kayak ciri khas yang nggak boleh diganti. Gitu. Kadang aku kayak gitu, istilah kayak money shot gitu lah. Jadi ya itu kerja sama DOP gitu. Soalnya kan aku waktu misalkan ngedirect gitu, pokoknya ini waktu bikin storyboard atau videoboard atau photoboard ini harus fix gitu. Soalnya kalau misalkan kita langsung ngide, kita langsung saran di tempat gitu, kayak bakal memerlukan waktu yang lama dan molorin produksi juga gitu. Jadi kita pakai beberapa alternatif, misalkan adegan ini gitu, kita ngambilnya dari mana? Dari alternatif A atau B gitu. Kalau di set ya langsung aja dicoba A sama B bagus mana langsung dipilih nanti. Jadi difixin waktu bikin storyboard atau photoboard itu. Dan itu kan kalau bikin storyboard atau photoboard kan bisa dites langsung pas rehearsal kan. Nah itu juga penting sih, kayak ya biar adanya persiapan ini kan untuk minimalisir meminimalisir. Coba googling dulu deh. Lama banget. minimalisir ya kayak waktu yang terbuang dan lain-lain. Ribet ribet cuman banget. Itu mempermudah sih. Tapi kadang ada beberapa ya mungkin filmmaker yang saking canggihnya, bahkan aku salut ya sama teman-teman yang dia meskipun nggak terlalu prepare banget gitu, cuman hasilnya masih sangat maksimal kan, itu luar biasa. Kan jelaskan berat. Iya. Tapi kan produksi memang produksi emang ada yang nggak berat gitu. Kayaknya nggak ada ya, produksi sangat berat. Kalau aku ya? Ya kayak apa ya, produksi berat. Kita capeknya itu hilang waktu udah berat, udah lihat hasil editing. Capeknya udah hilang. Kalau aku mungkin berat kalau nggak ada dananya. Itu berat banget jujur. Kayak gimana ya? Kayak misal ya kamu ya, kayak oke, saudara penulis sudah punya naskah, udah kontak produser, terus ada dana nggak? Oh nggak ada. Ya jangan diproduksi. Kita kayak misal masih kekal diproduksi ya, kayak oke, kita crowdfunding. Akhirnya kan kita belum tentu ngasih sesuatu ke kru ke yang lain, malah kita yang narik. Nah itu menurutku sesuatu yang hal berat sih. Dalam artian ya mungkin secara di luar teknis ya. Ya produksi terberat itu apa? Mas Azza? Terberat ya. Dokumenter termasuk berat? Enggak juga, malah menurutku ketika kita mengerjakan film-film yang berbeda tipenya, itu menurutku ada treatmentnya sendiri, dan itu kalau misal ada kesusahan pun itu kewajaran. Kalau berat sih selama ini masih belum ada. Terberat belum ada? Jujur, semuanya masih bisa terkendali dengan baik. Terberat itu Gak sampai kayak filmnya gak jadi itu gak pernah sih. Ya, film yang bagus adalah film yang selesai. Iya. Ya itu ketika pas kita di set produksi. Di set produksi. Itu pikirannya gitu, wis pokok hari lah. Di set produksi kita film yang bagus adalah film yang sudah selesai. Kita pokoknya ngetik aja sebanyak mungkin. Kita pasarin ke editor gitu. Editor minta apa, ayo turutin, pokoknya filmnya jadi. Produksi terberat tuh waktu di produksi kamu maba. Ada di YouTube teman-teman, kamu maba, kalau ada yang mau mampir teman-teman, linknya ada di bawah sini. Oh anjay, kreator sekali saya. Oke. Produksi kamu maba itu kita produksi 3 hari. 3 hari itu kita kejar-kejaran sama matahari. Beneran. Karena matahari terasa cepet banget. Kayak 1 hari itu kayak 24 jam gitu. Ya, lucu tuh. Ya benar. Mas. Ya benar. 1 hari 24 jam Mas, memang. Kenapa ada komen gitu? Ya, harusnya gitu kan, harusnya gitu. Kalau di stand up gitu, wah, memang itu wow.
Ya kayak emang kejar-kejaran banget sama matahari. Itu produksi yang paling berat karena nguras energi banget, nguras tenaga banget. Itu nggak pernah ya Kan di situ aku posisinya ada jadi pemain ya. di main. Yang menurutku sih kayak ya itu tadi masalahnya outdoor, terus mungkin dari beberapa krunya masih awal bikin film Ya. itu juga mempengaruhi sih. Saya tadi kan agak nyinggung tentang biaya. Ya biar Kalau nggak ada biaya, ya jangan diproduksi. Udah dong. loh, tapi kayak misal kayak teman-teman itu penulis atau sutradara itu ada banyak cara kok buat dapetin biaya. Dapetin biaya promosi kan. Kayak misal kalian ikut lomba-lomba pendanaan naskah itu banyak kayak dari Kemdikbud ada, terus Akves kemarin ada, terus ya banyak lah kayak lembaga-lembaga atau kompetisi yang memberikan pendanaan pada naskah gitu. Tapi penasaran aku. Biaya terbesar produksi Mas Najib itu dikeluarin buat apa aja? Biasanya buat alat sih. Alat kemarin itu berapa? Meskipun aku menganggap produksi di Cindy Club ini masih belum dikatakan besar. Masih di bawah 5 juta lah. Kalau aku tanya teman-teman di luar sana bahkan mereka produksi 10 juta, 15 sampai 20 juta. Mio Kalau- second. Iya kalau Lumayan iya, kalau aku lihat di Cindy Club itu masih minim, bahkan bisa dikatakan produksi low budget kalau di sini. Sekitar 1 juta kayak kemarin Joka Joki Joki itu berapa? Joka Joki itu 1 juta. Joki 1 juta. 1 juta. 1 juta tapi bisa masuk nominasi. 1 juta. Wow. Joka Joki bukan. Joki kan 30 besar. Oh iya 30 besar. Enggak masuk nominasi ya? 30 besar. 30 besar saja. 30 Enggak sampai 5 besar di Akves. Di Akves. 30 besar dan itu berapa? kalau tambah bayan, aku produsernya kok lupa ya. Lupa aku. Ya sekitar kalau totalan mungkin dia juga sekitar 1 juta ke atas lah ya, enggak sampai 2 juta kayaknya. Enggak sampai. Dan itu pun ada beberapa dari yang mungkin posisinya jadi produser atau apapun, ada yang merelakan kebaikan hatinya untuk ngasih uang. Ngasih uang. Itu Ya lumayan. Terima kasih. Ya terima kasih. Walaupun produksi biaya nggak banyak tapi bisa nyampe nominasi. Alhamdulillah. Dan Sombong sekali orang satu ini ya. sebenarnya Joka Joki kemarin itu juga ketolong sama reward dari film Istal Tambah Bayan. Jadi kalau dari Istal Tambah Bayan kita dapatnya 1 juta juga. 1 juta kalau nggak salah, terus kita bagi kan. Kita bagi tuh. Ada yang mau ngambil, ada yang enggak. Iya, dan itu tinggal Bapak ya. Jadi kayak kita ketolong dari situ sih kebanyakan uang-uangnya. Terus akhirnya kita produksi kembali, ya kita cuma nambahin sedikit, dan karena alat banyak akhirnya kita coba mencari penyewaan yang punya harga promo gitu. Iya. Itu membantu banget. Jadi untuk ini ilmu produser sih sebenarnya. Jadi kayak gimana mengalokasikan dana, gimana mencari dana biar efektif. Kadang juga apalagi kayak film indie kadang mengeluarkan uang-uang yang menurutku kayak aku melihat produksi teman-teman kemarin itu Sakura gitu dan lain-lain, itu kadang mengeluarkan uang yang sebenarnya nggak terlalu diperlukan. Gitu sih. Dan juga kayak dari milikku sendiri. Kayak gue itu kayak gue itu milih kenapa tiba-tiba gue jadi Jaksel ya? Which is ya literally apa sih tiba-tiba gitu? Surabaya Selatan. Surabaya Selatan rumput. Lo udah mangan? Kalau gua sih udah mangan ya. Gua mangannya di food court Ahmad Yani. Ya lanjut Yuk. Tiba-tiba dead air. Harus milih kru yang bener juga. Ya kan, krunya kan juga nggak boleh sembarangan. Karena di situ juga mungkin bisa jadi penghambat juga kan.
Terus untuk pantangan sendiri waktu produksi sebagai sutradara, apa yang nggak boleh dilakuin sama kru? Nggak boleh bawa senjata tajam, Ya, senjata api. Keluarin tripod, dikeluarin basoka. Kan lumayan tuh. nggak boleh bawa narkoba. Tajam. Lu bener kan? Nanti nyimeng lah. Teman-teman kita istirahat ya. Ya Allah, kasihan. Jauh banget. Bawa narkoba coy. Wah, apakah ini dolar kuning? Tidak. Semoga hijau. Aduh. Apalagi ya? Kayaknya sih nggak boleh dilakuin sama kru. Kalau dari saudara sendiri sih, aku paling sensitif sama itu sih, kayak waktu produksi. Waktu produksi. Nggak boleh molor berarti. Nggak boleh molor. Ya nggak boleh molor, terus dan juga jangan juga ngasih apa ya, istilahnya jam kerja lah. Kalau produksi kan kita kerja jam kerja yang setidaknya melebihi 13 jam. 13 jam. 13 jam itu standar dari apa ya, ketentuan peraturan film. Ada peraturan yang kayak 13 jam itu termasuk syuting set dan lain-lain. Kecuali kalau misal emang kita dikejar banget, udah kepepet, karena beberapa ahli itu bisa saja apa ya, kita bisa harus memaklumi hal tersebut, dan karena ya dikejar produksi. Terus kedua mungkin ini yang apa ya, jangan pacaran. Hah? Iya loh. Terus jangan pacaran lah. Masa kamu Itu kayak bukan ketentuan dari produksi, itu ketentuan dari bapak ibu ya. Ya enggak, kadang aku pernah loh, aku syuting kayak ada apa ya, kebetulan gitu loh, kedua krunya itu sejoli gitu loh, pasangan sejoli gitu. Dan kadang ya mereka nggak fokus sih sama apa yang mereka kerjakan gitu loh. Jadi ya kadang menyusahkan sih. Oke. Ya setidaknya nggak apa-apa kalian pasang, cuman profesional. Waktu itu aku belum. Belum enggak? Apa itu? Kamu yang spill diri sendiri loh. Ya kan aku belum waktu itu kan. Waktu produksi kan belum. Terus kenapa ini personal teman-teman? Oke. Itu emang ketentuan Mas. Bukan ketentuan sih, cuma dari Karena- ketentuan dari aku saja sih. Oh. Karena menurut tidak profesional. Iya itu, apalagi kalau krunya kebanyakan apa ya, si nom-noman lah. Sebenarnya wajar, cuman ya kalau udah masuk set produksi itu ya harus profesional. Bentar ya, Mas itu kameranya mau mati katanya. Mati. 2,000 years later. Teman-teman kan biasanya waktu di set produksi itu kan lemes banget ya Mas ya. Biasanya itu Mas Nas itu ngasih apa sih? Makanya minum. Berarti ketentuan dari Mas Nasid itu sendiri itu nggak boleh pacaran. Mungkin boleh pacaran tapi profesional. Kenapa harus yang di highlight di sini kebanyakan sih? Anda yang meng-highlight sendiri ya. Loh, kan ada banyak gitu loh sebenarnya gitu. Oke, ya, berarti harus ditekankan untuk profesionalitas. Profesional lah istilahnya. Profesionalitas itu. Oke, terus padahal waktu di set produksi tambah ya, kayak teman-teman itu ini ngomong masalah profesionalitas ya. Teman-teman itu sangat-sangat capek. Sangat-sangat capek, tapi hebatnya itu sangat-sangat profesional juga. Jadi meskipun capek ya, teman-teman itu tetap gercep gitu. Kayak, oh kurang footage ini Mas, langsung ke sana. Oh kurang footage ini Mas, langsung ke sana. Bahkan waktu istirahat itu masih dibuat nyari footage. Sangat-sangat profesional dan melebihi jam kerja harusnya ya. Jangan begitu teman-teman. Kadang apa ya, mungkin ini ya, aku kayak berpikiran ini yang membedakan teman-teman yang baru pertama kali ikut produksi sama yang berkali-kali gitu. Kadang yang pertama kali memang lagi semangatnya gitu. Iya. Jadi ya semuanya dilibas, tapi akhirnya next day Next day sudah lemes. Masuk set itu kayak oh ya Allah. Ya kenapa tiba-tiba duduk ngomong ya Allah. Udah capek kan duduknya. Ya Allah. Duduknya kayak gitu misal, wih, jumbo bener masih hari pertama ya. Lumayan. Terus pengalaman waktu, wih, kasar sekali ya. Apa itu bridging? Pengalaman unik waktu produksi.
Pengalaman unik. Pengalaman waktu produksi. Kalau kamu deh, aku sambil mikir nih. Enggak ya, mungkin pengalaman unik yang dialami nggak langsung dari aku, tapi yang dialami apa ya, dampak dari film kita. Kayak gimana itu? Aku nggak paham. Maksudnya Gini loh, kayak unik cuman film dampaknya ke film. film kita itu yang film dokumenter Tambah Bayan. Itu kan udah disetel di daerah konflik. Oh, Ya, itu gitu. unik. Itu unik. Itu misteri teman-teman Oke. siapa? Barangkali yang tahu komen ya. Oh, itu konten kreator. Legenda tawa ya. Mas. Waktu Ya, kan oke. film kita yang dokumenter itu kan merujuknya ke konflik apa ya, konflik tanah gitu kan, kayak konflik tanah gitu. Nah, kita kita itu ngasih filmnya itu ke pihak Tambah Bayan juga, ya kan. Nah, sama pihak Tambah Bayan itu katanya filmnya mau disetel di mana, di Gorontalo apa di Goa gitu ya, di Sulawesi. Oke Mas, silahkan gitu. Nggak lama setelah itu, waktu aku lihat story-nya Institut Tambah Bayan, gitu, ternyata film kita itu gagal ditayangin. Karena tiba-tiba listrik padam. Karena Ada pohon tumbang. karena Pohon tumbang, listrik padam. Karena siapa? Saya tidak tahu. ya kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Cuman ada sesuatu hal yang welcome to the jungle gitu. Jauh banget. Oknum. Iya. Enggak lah, jangan ngomong oknum lah. Kita langsung aja ngomong kritis di sini. Saya nggak suka ya. Langsung nggak suka sama instansi loh. Saya nggak suka ya. Gitu. Gitu. Itu bukan unik sih, pengalaman itu kayak yang masih jadi pertanyaan. Itu juga ya. Gitu. Gara-gara satu film atau gara-gara satu gerakan. Iya. Berarti itu di luar produksi dong, bukan waktu Di luar produksi. Ya, itu mungkin salah satu hal yang menarik juga, bahkan ketika kita screening film dokumenter Tambak Bayan itu di screeningkan di Tambak Bayan sendiri itu diputar di sebelah orang yang orang yang berkonflik gitu. Iya. Jadi di Tambak Bayan itu ada dua kubu, maksudnya ada Tambak Bayan juga ada satu kubu yang itu jadi sumber konflik. Nah, kita itu waktu screening disetel di tengah-tengah lapangan situ. Kayak Battleground. Jadi aku yang ditanya-tanya kan, yang talk show kan ada talk show gitu kan, sesi diskusi. Aku ditanya, gimana Mas? Produksi di sini gimana Mas? Hei, saya tidak bisa berkata-kata sebelahnya aku bisa ditembak dari rooftop ya. Wes. Oke. Oke. Enggak dong, itu enggak itu dong. Enggak melampaui batas. Aku masih mau terusin enggak bisa. Masih enggak terima. Udah lanjut. Waktu produksi itu yang paling unik. Itu produksi kita bebarengan sama Karnaval Festival Surabaya. Oh, ya tambah Bayan lagi. Bayan lagi ya. Karena banyak banget ya yang unik di situ ya. Waktu produksi. Kayak jam istirahat sudah habis. Gitu. Kok krunya belum ada yang datang ya gitu. Kok krunya nggak ngumpul-ngumpul, ini mana gitu. Terus aku tanya, dari mana? Ada festival, semuanya di sana. Iya, wih. Festival rame tuh. Pas itu lagi hari jadi Surabaya. Hari jadi Surabaya. Hari jadi Surabaya apa 17 Agustus gitu, lupa aku. Hari jadi Surabaya kayak. Wih, krunya hilang karena dekat sama Balai Kota. Tugu Pahlawan, Balai Kota juga dekat gitu kan, di tengah-tengah kota. Itu yang produksi. Kalau Mas sendiri ya, produksi yang lain. Ini misalkan apa gitu, tiba-tiba kru ada yang bawa apa, ada yang kru kesana naik tank, apa ya? Panzer, truk kontainer. Ayo Mas, cepet Mas, aku breaking. Nggak ada. Entah ya, kalau unik pun aku nggak bisa mendefinisikan Unik itu. Unik dalam
produksian itu kayak gimana sih? Sama kayak gurih ya, kita nggak bisa mendefinisikan gurih itu apa. Asin kah, manis kah, gitu. Gurih, rasa gurih, rasa apa gurih. Soalnya kan kadang kalau di produksian kan mesti kayak kalau enggak apa kesusahannya gitu. Kita out of the box. Keunikan sendiri sih Nggak ada. enggak ada sih kayak sesuatu unik, bahkan kalau tiba-tiba kita dibantu oleh makhluk halus, nah, menurut itu unik. Tiba-tiba kamera melayang jadi drone gitu kan, itu unik banget. Dieditin. Masa kemarin nggak ngedit loh, sumpah. Kok udah jadi. Udah ada transisinya, mas sumpah masa nggak ngedit. Lumayan sih itu. Mau aku kruku makhluk halus. Emang cuma Bandung Bondowoso yang dibantu makhluk halus di pengerjaannya. Kru sinias juga mau. Kita nggak ada drone itu, ayo coba. Ya kan, ada yang di pojokan gini. Ngapain minta bantu makhluk halus? Musyrik. Ya Allah, komedi. Iya. Ya seperti itu. Ya kan? Kalau ini kan Ini kan gitu? Nggak pernah. Buat teman-teman yang ada pengalaman unik waktu produksi atau pengalaman unik atau cerita-cerita unik tentang film, bisa komen di bawah. konten kreator. Konten kreator. Oke. Iya, Nggak aku apa pentingnya. satu pertanyaan nih. Ini udah 40 menit ya habis ini. 40 Kita penutup ya. Menurutmu deh kayak produksian Cindy Club ke depannya bakal gimana? Cindy Production. Cindy Production ke depannya mungkin bakal lebih lebih banyak. Bisa jadi kita lebih membagi lagi, mesti kayak kita jujur bakal kewalahan karena ambisi dari teman-teman 2-3 itu banyak banget yang produksi gitu. Wah, kita sangat-sangat hidup nanti Cindy Production. Kewalahan juga. Lumayan cuan. Satu orang satu produksian. Satu orang satu produksian semuanya dilakuin. Cuan, lumayan, dapat uang, komisi. Nggak, karena dari teman-teman 2-3 itu kayak antusiasnya gede banget. Gitu. Mau bikin film ini mas, mau bikin film ini mas. Kayak kalau nggak ditampung ini ya sayang juga. Kalau dari mas sendiri? Kalau dari aku sendiri, aku udah bikin sebuah prosedur ya, untuk mengakhiri jabatan, mas. Kok ngomong jabatan saya gak enak sumpah. mengakhiri hidup kan ya nggak mungkin mengakhiri jabatan. Jadi apa ya, kayak aku ngelihat problem-problem dari Cindy Club sendiri, kayak misal ya itu tadi, aku menurutku kayak banyaknya peminat untuk produksi itu menurutku termasuk problem gitu, karena SDM-nya kurang gitu. Bakalan bisa aja dalam satu orang bisa megang 3 produksi itu bisa aja gitu. Jadi kewalahan juga, dan juga dananya juga masih terbatas. Jadi ada beberapa prosedur yang mungkin untuk Cindy Club dan Cindy Production ketika mau produksi. Karena jujur juga kewalahan juga ya dari teman-teman yang di Cindy gitu. Karena dari angkatan 22 juga cuman beberapa aja yang aktif. Bahkan fun fact-nya sendiri, Cindy Club itu dulunya tuh pas aku, Fani, Rama, Pak Widian itu ngerancang itu kayak kita malah kayak memprediksi ini kayaknya pesertanya anggota komunitasnya nggak terlalu banyak gitu. Tapi sekarang membludak. Iya, dulu kita itu kayak cari solusi kalau emang production nggak bisa ya udah kita kayak analisis gitu, kayak komunitas pengkajian gitulah. Cuman ternyata pengkajian nggak ada yang minat di produksi. Semua. Ya, kita emang beneran membludak ya untuk ini ya. Beneran banyak banget. Kita kewalahan, kita aja beberapa anggota mau kita sebar. sana ke UNER sana. Jangan kesini udah kebanyakan sana. Ke UNER ketintang. Cabang. Di sana sebarin Cindy, gerilya ya. Jadi teman, udah ada SOP-nya. Oke, udah 42 menit wah. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di sini. Tepuk tangannya. Teman-teman mana suaranya? Hype banget 2 host ini ya ampun. 2 host yang udah tua. Oh ya masih energik.
Oke. Oke, buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Konten kreator legenda Ya, ya. dan jangan lupa untuk follow Cindy Club Cindy Production di Instagram. Ya, jangan lupa juga follow Instagram saya. Gak ada pokoknya juga. Ya, Terima kasih. thank you. Nggak ada spontan, rolling Udah. action. Oh, Gitu aja. oh ya udah. Bye. Intronya gitu. Udah. Tadi dimasuk. Oke, dadah. Dadah.